Ya, mari kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian dan para asatidzah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita Kitab At-Tafkir halaman 26. Kita membahas setelah minggu lalu, sebelumnya kita bahas tentang alasan. Ada dua alasan ya, bahwa metode berpikir ilmiah ini tidak boleh dijadikan sebagai asas dalam berpikir. Jadi cara berpikir ilmiah itu nggak boleh dijadikan asas berpikir. Yang pertama, karena ya metode berpikir ilmiah ini yang pertama meniadakan maklumat sabiqah pada objek yang sedang ditelaah. Nah, padahal maklumat sabiqah ini akan senantiasa ada pada setiap proses berpikir. Lah, bagaimana dia memikirkan sesuatu pada di dalamnya dihilangkan maklumat sabiqah, maklumat yang ada dalam otak yang kemudian itu dihilangkan, nggak mungkin. Makanya nggak bisa menjadi asas, karena yang namanya berpikir, ya ini yang buat yang ini kita ulang, itu adalah mencerap fakta. Yang namanya mikir itu mencerap fakta, ada fakta melalui panca indera ya ke dalam otak, dan di dalam otak ini ditafsirkan, ditelaah dengan adanya maklumat sabiqah. Maklumat tentang benda atau fakta tadi yang sudah ada dalam otak untuk dihukumi bagaimana. Contoh, diberitahu ini kitab, maka berikutnya yang bertemu seperti ini, inilah yang disebut dengan kitab. Lalu ada tulisannya, dijelaskanlah di sini ada huruf ra, ada huruf ya, maka pada saat membaca bisalah dibaca. Begitulah bentuk huruf ra dan huruf ya dari fakta berpikir itu. Sedangkan thariqah ilmiah, dalam dia misalnya menguji coba satu persatu, setiap ada satu kondisi di mana tidak boleh ada maklumat. Kenapa? Karena di situ ada percobaan yang sedang dilakukan untuk diambil kesimpulan ilmiahnya. Ini nggak bisa, makanya tidak bisa dijadikan landasan sebagai metode berpikir ilmiah ini tidak bisa dijadikan landasan berpikir pada setiap manusia, pada setiap benda, pada setiap keadaan, itu nggak bisa. Ya, hanya pada benda-benda yang memang layak nanti dikatakan. Walaupun metode ilmiah ini benar, tapi menggunakan yang salah. Ini yang dilakukan oleh orang Barat. Nah, itu yang pertama, kesalahan metode berpikir ilmiah dijadikan sebagai landasan berpikir. Bukan metode ilmiahnya yang salah. Kita bukan anti metode ilmiah, tapi dijadikan landasan berpikir dan bertingkah laku pada setiap keadaan manusia, itu yang tidak diperbolehkan karena salah. Yang kedua, ya dikatakan di sini, al-wajhus tsani anna tariqata al-ilmiyata, ya, bahwa sesungguhnya metode ilmiah taqdi mengharuskan di situ bahwa metode ilmiah tadi
bi anna kullama la yalmisu madian, bahwa sesungguhnya setiap yang tidak bisa disentuh ya secara kebendaan, la wujudalahu, dia menganggap tidak ada. Nah ini dia nih ya, fi nazri tariqatil ilmiyah, dalam pandangan metode ilmiah ini yang tidak bisa disentuh dengan panca indera itu dianggap tidak ada, karena nggak ada faktanya untuk bisa ditelaah, paham? Untuk bisa diuji coba, kata mereka ya, yang nggak bisa dipegang oleh tangan. Ini kacau nih, karena nanti bisa jadi nanti kan Allah itu tidak ada. Wah kacau kalau dia berpandangan begitu, karena nggak bisa diuji coba. Bagaimana menguji cobakan tadi hal-hal gaib? Nggak bisa. Nah ya, makanya dikatakan oleh di sini wa izan, maka dengan demikian la wujuda lil mantik, tidak ada yang disebut dengan metode mantik, logika berpikir, logika ya penelaahan, nggak ada. Wala litarikh, tidak juga berpikir tentang sejarah ya, nggak bisa itu. Wala lil fikhi, kata mereka tidak ada itu apa yang disebut dengan ilmu fikih, karena nggak bisa diuji cobakan. Bagaimana memperlakukan tentang masalah fikih ini? Wala lisiyasah, bahkan tidak ada dalam masalah politik. Makanya jadi aneh kalau kadang memang disebut dengan ilmu politik. Padahal nanti kita jelaskan, oh ya kita udah lama ya nanti nggak bahas tentang afkar siyasah. Politik itu adalah fanul mungkin, seni kemungkinan. Memang bukan ilmu, tapi memang ada landasan teori-teori untuk memahami tentang bagaimana perpolitikan. Tapi ini nggak bisa diuji cobakan. Kalau menurut metode ilmiah, ya, kalau menurut metode ilmiah, maka ini adalah apa? Ya, nggak ada. Paham? Nah, wala ghairu dzalik minal ma'arif, dan juga tidak ada hal-hal seperti itu ya dari yang itu adalah merupakan bagian dari pengetahuan. Kenapa? Li'annaha la talmisu bil yad, dikarenakan semuanya itu tidak bisa disentuh, tidak bisa dipegang oleh tangan, kata mereka ya. Wala, dan juga wala takhda'u litajarrubati, dan juga tidak bisa ditundukkan dengan percobaan. Nah, jadi tidak bisa, kata mereka. Gimana mau uji coba tentang ilmu apa, bukan tentang ilmu ya, tentang keadaan yang berkaitan dengan hal-hal gaib, itu susah, itu nggak bisa itu ya. Bahkan mereka katakan wala wujudalillah, dan juga tidak akan ada wujud bagi suatu yang disebut dengan apa ya, kondisi keadaan bahwa Allah itu ada, menurut mereka jadi susah, karena zat Allah nggak bisa diuji cobakan, nggak bisa diindra langsung oleh mereka. Padahal zat Allah itu bisa dirasakan keberadaannya, ya kan, bukan zatnya. Paham ya? Kalau dalam Thariqul Iman kita bahas apa, metode berpikir akliyah tentang keberadaan Allah dibuktikan dengan adanya makhluk Allah. Tahu nggak? Ini dia, gitu, ya. Walalil malaika, begitu juga tidak ada masalah malaikat. Gimana ngukurnya malaikat? Makanya kalau ada orang yang mengatakan ada gambar-gambar malaikat, padahal nggak ada uji coba, nggak ada masalah apa, itu bohong. Nggak ada itu informasi, nggak ada masalah itu, ya kan? Ya, malaikat bersayap kayak sayap burung, pakai baju jubah putih dengan atas kepala. Yang kayak gitu tuh nggak bisa ditorik dengan metode ilmiah, kata mereka nggak bisa ini. Begitu juga dengan akliyah juga nggak begitu. Malaikat itu ada, memang bersayap, tapi tidak bisa ditentukan bagaimana modelnya. Tapi itu bisa diyakini, diimani. Kenapa? Karena bersumber dari Al-Quran, secara metode akliyah diterima. Jadi keimanan kita itu diterima
Ya. Bahkan wala lisyayatin, juga tidak ada setan. Itu gimana? Padahal setan itu nyata. Kalau dalam surat An-Nas, ya, interaksi manusia, bukan interaksi ya, ada konektivitas antara setan dengan manusia itu seperti dijelaskan dalam surat An-Nas. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas, membisikkan dalam hati manusia itu. Wah, gimana metode ilmiahnya? Orang kemasukan setan masukin laboratorium gimana? Bisa? Nggak bisa juga. Ya kan? Kata mereka kemasukan setan. Ya. Atau kondisi-kondisi yang disebut dengan kemasukan setan gitu misalnya. Kesetanan atau berperilaku seperti setan. Nah, ini kan juga susah mereka buktikan. Padahal hal-hal tersebut ya, kondisi-kondisi tersebut nyata atau ada di tengah-tengah masyarakat. Ini bukan berarti kalau gitu ada dong yang disebut dengan tadi kemasukan setan dan sebagainya. Enggak, setan itu hanya bisa kalau dalam ayat Al-Qur'an tadi hanya membisikkan. Terus gimana kok ada orang seperti setan? Itu di alam sadar, bawah sadarnya itu. Jadi ada kondisi di mana pada saat mungkin sangat panas, demam tinggi, ya kan, atau terbentur atau hal ada apapun yang berkaitan dengan itu, dia bisa ngaco. Ya, itu. Ya. Nah, ini. Wala ghairu dzalik minal maujudat, dan juga hal yang lain dari yang memang sebenarnya sudah ada. Kenapa? Li anna dzalika lam yasbit ilmiyan, dikarenakan semua itu tidak ditetapkan berdasarkan keilmiahan. Ai lam yasbit an tariqi mulahizatil madati wa tajarrubatiha wal istintajil madi lil asya. Ya. Jadi hal ini dikarenakan tidak ditetapkan secara metode pengamatan materi dan percobaan dan juga kesimpulan secara materi, secara ilmiah terhadap satu benda, gitu ya. Ini nggak bisa. Lah bagaimana mengamati tadi tentang malaikat masuk laboratorium? Nggak bisa. Nah, kata mereka itu tidak ada karena tidak masuk dalam kategori metode ilmiah. Ini kan kacau, paham nih kesalahannya. Ya. Wa hadza huwal khata'ul fahish. Ini kesalahan yang mengerikan, kesalahan yang fatal. Ya dah, kesalahan yang fatal. Iya ya, ikuti. Baca, ikuti pelajaran. Ya. Kesalahan yang fatal. Li'annal uluma, dikarenakan ilmu at-tabi'iyah, ilmu-ilmu alam itu, ilmu-ilmu eksperimental itu, ilmu-ilmu yang bisa diamati dalam metodologi ilmiah tadi adalah far'un min furu'il ma'rifah, merupakan cabang saja dari cabang-cabang ma'rifat, cabang-cabang pengetahuan. Jadi nggak semua ilmu pengetahuan itu berdasarkan ilmiah, ya. Ya banyak sekali berdasarkan akliyah, pemberitahuan. Nih, seperti diberitahukan. Kita diberitahukan tentang suatu, tentang keadaan dan sebagainya. Paham? Gitu. Ya. Wa fikrun minal afkar, dan juga metode ilmiah tadi ya, atau ilmu-ilmu alam tadi dengan metode ilmiahnya itu adalah satu buah pemikiran dari banyaknya pemikiran-pemikiran yang ada pada manusia semuanya. Ya. Wa baqi ma'rifatil hayati kasiratun, dan ya, pemahaman dalam kehidupan yang lain ini itu lebih banyak lagi, banyak yang lain itu, banyak yang lain itu. Jadi bukan cuma ilmu-ilmu alam, bukan cuma metode ilmiah yang digunakan olehnya, ya kan? Wahia lam yasbit, ya, wahia lam yasbut bit tariqatil ilmiyah, dan itu lam tasbut bit tariqatil ilmiyah.
Dan itu ya tidak bukan ya, wahia lam tusbit bitariqatil ilmiyah, gitu. Dan itu tidak ditetapkan dengan metode ilmiah. Jadi ilmu-ilmu yang lain itu tidak diterapkan dengan metode ilmiah, gitu. Bal ya bal tasbutu bitariqatil ilmiah aqliyah, ya, akan tetapi ditetapkan, atau bal tusbitu bitariqatil ilmiyah, metode ilmiah, gitu. Maaf, metode akliyah, bal tusbitu bitariqatil akliyah. Salah baca nih. Ya, gitu ya. Akan tapi semua itu ditetapkan dengan metode akliyah. Ya. Bitariqatil akliyah. Ya, makanya dikatakan di sini wa wujudullahi tusbitu bitariqatil akliyah, dan keberadaan Allah itu ditetapkan dengan metode akliyah bisyaklin qati'in, dengan bentuk yang, atau dengan ya tadi penetapan yang sangat tegas tadi keberadaan Allah. Masa tidak ada Allah dengan gara-gara metode ilmiah? Kan nggak mungkin. Ya. Jadi di situ terjadi apa? Kesalahan dalam berpikir. Nah, kesalahan mengambil metode berpikir. Padahal metode berpikir yang digunakan untuk menetapkan keberadaan Allah itu adalah dengan metode akliyah. Wa wujudul malaikatu wasayatinu tusbitu apa? Bukan subita bin nassin qat'iyyin. Ya. Dan keberadaan malaikat dan setan-setan itu telah ditetapkan. Jadi setan itu ada, ya, membisikkan hati manusia, ditetapkan dengan nas yang qat'i, ya. Subuta qat'iyyad dalalati, yang itu adalah dengan sumbernya pasti penunjukannya, qat'iyyis subuti wa apa qat'iyya bin nasin qat'iyyis subuti qat'iyyid dalalati, begitu. Dengan nas yang pasti sumbernya dan pasti penunjukannya. Jadi qat'iyus subut dan qat'iyud dalalah, pasti sumbernya yaitu Al-Quran. Nggak ada keraguan dari Al-Quran. Al-Quran itu menjelaskan tentang adanya setan, adanya malaikat. Maka pada saat itu gimana? Ya, pasti sumbernya di situ. Ya. Iya kan? Nah, dikatakan di sini subitat qat'iyatuhu, dan ditetapkan kepastiannya tadi qat'iyatad dalalatihi, dengan pasti penunjukannya bitariqatil aqliyah. Nah, ditetapkan kepastian sumber bahwa ini adalah sumbernya, penunjukannya itu dengan metode akliyah. Metode berpikir berdasarkan apa? Adanya informasi yang diberikan kepada orang tadi, kepada orang yang mau berpikir, lalu ditunjukkan faktanya, lalu kemudian apa? Ditelaah di situ. Dia melihat. Itu metode akliyah. Ya. Walidzalika la yajuzu, maka dengan demikian tidak diperbolehkan antattakhidza tariqatal ilmiyah asasan litafkiri, ya, antattakhidza tariqatul ilmiyah asasan litafkiri, tidak boleh mengambil metode ini, ya, metode ilmiah ini tidak boleh diambil menjadi asas untuk berpikir, ya. Kenapa begitu? Iya, ya kan? Dan tidak boleh mengambilnya karena apa? Wa ajajuha wa qusuruha an imkaniyati isbati syai'in
maujudin bisyaklin qat'iyyin, ya, yang kemudian itu adalah memungkinkan penetapan sesuatu yang ada dengan bentuk yang pasti itu tidak bisa. Ini menjadi dalilun qat'iyyun ala annaha laisat asasan litafkir. Nah, itu dia. Ini menunjukkan bahwa metode ilmiah itu apa? Nah, tidak bisa menjadi asas dalam berpikir. Tidak boleh asas dalam berpikir. Jadi kita harus menggunakan metode akliyah. Gitu ya? Pagi-pagi udah gerah aja. Pakai kipas angin ini harusnya nih. Iya. Hah? Kemana? Iya. Oh iya, jangan taruh sini. Iya, jadi supaya nggak gerah di sini ya. Tar, insyaallah. Kenapa nggak dibuka? Harus dibuka nih ya. Tar lah ya. Gitu, paham? Ya, jadi dua kesalahan dalam menjadikan metode ilmiah itu sebagai asas. Yang pertama, metode ilmiah meniadakan maklumat sabiqah dalam bagaimana mereka menguji cobakan satu benda, ya. Dan yang kedua, mereka menjadikan metode ilmiah ini sebagai asas dikarenakan apa? Ya, tidak bisa menjadi sumber atau metode berpikir dalam hal-hal yang tidak tersentuh, hal-hal gaib. Padahal hal-hal gaib dan hal-hal yang tidak ada bisa dipegang dan ditundukkan dalam percobaan itu adalah jumlahnya banyak sekali. Makanya dikatakan kesalahan dalam berpikir, kesalahan dalam mengambil metode ini adalah kesalahan yang sangat mengerikan, fahisyah, sangat menjijikkan. Nah, kalau menjijikkan, sangat fatal maksudnya di sini. Gitu ya. Gitu. Ada pertanyaan? Paham? Nah, yang baru ikuti aja. Nanti tanya-tanya ke kakak-kakaknya. Ya. Gimana? Ada pertanyaan tuh? Mau nanya? Gimana? Ilmu mau nanya? Enggak. Aulia mau nanya? Enggak. Ya, cukup ya. Kalau nggak ada, kita mau ada pelajaran. Ya, hari ini masih belajar. Besok baru kita bisa melaksanakan tahun baru. Iya. Mari kita tutup dengan membaca surat Al-Asr bersama-sama. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad